Salam kepada para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel ini, di mana kita akan ngobrol dengan santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, saya kepingin mengaku dosa pertama-tama. Secara jujur, kita para pastor, termasuk saya, pasti sebisa mungkin akan menghindar kalau misalnya ada khotbah atau ada permintaan topik atau perikop dari kitab Wahyu untuk dikhotbahkan. Karena terus terang kitab ini punya genre yang sangat sulit, gambaran-gambaran yang sangat kompleks, dan seringkali aplikasinya sepertinya sesuatu yang sulit untuk diterapkan atau seperti apa aplikasinya. Nah, tapi apakah berarti kita tidak mengkhotbahkan kitab Wahyu ini? Nah, bersama dengan saya ada seorang yang duduk di bangku mata kuliah yang saya ajar di STT Amanat Agung dan kini menjadi dosen, puji Tuhan, di STT Jeffrey di Makassar dan juga seorang pastor di POS GKII Gereja Kristen Gereja Kemah Injil Indonesia di Makassar, Bapak Evangelis Herianto Lee. Pak Herianto, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak. Wah, luar biasa. Senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol Iya. di Ngobrol Pastor ini. Luar biasa, Pak. Wah, Dan kita senang terhormat sekali. rasanya. Kita senang sekali dan senang sekali kita bisa melayani bersama-sama ya. Mungkin Ya, itu puji Tuhan. sudah Amin. 20 tahun yang lalu ketika kita Betul, ketemu dulu di STT Amanat Agung. betul sekali. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana sekarang pelayanan di kampus dan juga di gereja? Bisa berikan sedikit update saja, mungkin 1-2 kalimat, silakan. Ya, puji Tuhan saya mungkin sudah dipercayakan untuk melayani walaupun masih sebagai part-time di STT Jeffrey, Hmm, tapi sudah hmm, mulai sekitar 5 tahun di STT Jeffrey dan puji Tuhan. dipercayakan untuk ngajar PL, pengantar PL Hmm, khususnya. Ya, hmm. itu mata kuliah tiap semester, PPL 1 dan PPL 2. Ya, Kelihatannya ini mengikuti jejak saya ya. betul sekali. Itu sebenarnya eksiden juga, Pak. Oh Kebetulan gitu waktu ya. itu, waktu masih MTH dulu, dosen Hmm, dosen kami yang kebetulan ketua adalah PL. iya. Karena dia Ah, menjadi ketua, bebannya harus dikurangi sebagai dalam mengajar. Maka beberapa kita mahasiswa S2 waktu itu diminta ya. untuk membantu beliau di dalam mengajar. Ya, jadi kebetulan dia Ah, dosen PL, maka kita dipercayakan mata kuliah PL. Dan sampai hari puji ini, Tuhan. karena beliau sudah meninggal juga, almarhum. Iya, 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 Ya, iya, iya. Terima iya. kasih. Bagaimana pelayanan di gereja? Bisa kasih sedikit update? Mungkin, silakan. Ya, kita pelayanan di satu pos yang sebenarnya ini satu pos yang sudah cukup lama kita bantu di situ. Ya, sekitar 7 tahun, hampir 7 tahun itu pos. Hmm, Ya, hmm. jadi sampai hari ini masih pos kecil dan memang kebetulan kemarin pandemi ya. Jadi setelah pandemi kita baru kembali tahun ini untuk mulai offline. Ya, Hmm, sekitar hmm, belasan orang. hmm. Masih belasan orang. Hmm, Dulu hampir 30-an. Puji Tuhan. Yap, Ya, saya ya. yakin berapapun jumlah yang diberikan kepada kita, asal kita terus setia, Ya, itu yang Tuhan akan lihat. Nah, amin. topik kita pada hari ini adalah mengapa pastor enggan berkhotbah dari Kitab Wahyu. Betul nggak pernyataan itu? Pastor enggan Eh, berkhotbah dari Kitab Wahyu. Saya ngaku, saya enggan berkhotbah dari Kitab Wahyu. Apakah betul observasi itu? Silakan. Iya, saya kira ini mungkin sebuah apa, memang betul. Saya setuju dengan pernyataan ini karena memang kenyataannya Hmm, kalau kita mau perhatikan mimbar hmm, itu sangat minim sekali para hmm, pastor atau hamba Tuhan, pengkhotbah yang mengkhotbahkan dari kitab Wahyu. hmm, Kalaupun ada, yang mereka khotbahkan paling di apa namanya, di 3 pasal pertama.
Ya, yang 7 jemaat gitu ya. Pasal 1 Iya, sampai pasal iya, iya. 3. Nah, Betul. selebihnya sangat kurang sekali. Betul. Hmm, Maka ya hmm, hampir sejak saya istilahnya menjadi Kristen dari hmm, tahun 2000, iya. 98 saya dibaptis ya, sampai hari Hmm, ini hampir saya katakan saya tidak pernah gitu ya mendengar seorang pengkhotbah mengkhotbah dari di luar pasal 3 pasal pertama itu. iya, 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 iya. iya, Dan memang sepertinya karena itu adalah surat-surat yang ditulis kepada 7 gereja, jadi dipikir mungkin itu iya, lebih aplikatif begitu ya. Nah, tetapi iya, bagaimana untuk betul. kita melihat lebih daripada pasal 3 gitu ya, Iya, dan iya, iya, pasal-pasal selanjutnya. Padahal kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali di betul. dalam kita mengerti sejarah keselamatan Allah sebetulnya ya bagi Iya, umat iya, manusia dan bagaimana cerita atau narasi di dalam Alkitab yang berkelanjutan sampai pada akhirnya saya rasa mungkin observasi saya betul ya maksudnya bahwa ini adalah betul, kitab betul, yang sangat penting. Nah, betul tetapi sekali. mengapa penting menurut menurut Anda, Pak? Iya, eee, penting kalau kita lihat dari kitab ini sendiri sebenarnya, penulis daripada kitab Wahyu, Rasul Yohanes Hmm, ya, kita ya, sepakati bahwa penulis adalah Rasul Yohanes. Dia ya. paling tidak kalau kita perhatikan tulisannya, paling tidak Yohanes 2 kali menekankan bahwa, Hmm. siapa yang membaca kitab ini atau dikatakan di sana mentaati nubuatan dalam kitab ini, dia dikatakan berbahagia. Istilah lain Hmm, adalah orang itu diberkati. Dengan hmm, kata lain berarti kitab ini apa ya, adalah kitab yang penting untuk dibaca, untuk diketahui oleh para pembacanya, atau hmm, khususnya orang-orang hmm, Kristen. hmm, Ya. hmm, Nah, mungkin pertanyaan kenapa ini penting? Nah, kita hmm, tahu bahwa kitab ini adalah, merupakan tergolong sebagai tulisan apokaliptik ya. hmm, Judul kitabnya adalah Apokalipsis. Jadi ini adalah sebuah tulisan apokaliptik. Nah, kalau kita perhatikan kembali latar belakang penulisan daripada tulisan-tulisan apokaliptik, tulisan apokaliptik itu populer sekitar dari abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad pertama Masehi. Ya, sekitar dalam waktu 300-300-an tahun ya. Ya, hmm, tulisan ini populer. Nah, hmm, konteks di mana tulisan ini lahir adalah berasal dari konteks di mana pada masa pasca pembuangan, di mana orang-orang Yahudi setelah pembuangan, setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan, mereka masih tetap di dalam penjajahan walaupun mereka sudah kembali dari pembuangan. hmm, hmm, Nah, di hmm, dalam eh, konteks di mana belum dipulihkannya bangsa Israel dan tetap berada di bawah hmm, penjajahan, bangsa Israel mengalami satu pergumulan, ya, satu hmm, pertanyaan, apakah mungkin Allah telah seolah-olah melupakan mereka atau hmm, jangan-jangan dewa-dewa yang disembah oleh hmm, bangsa-bangsa lain itu mengalahkan Yahweh iya, atau Allahnya iya, Israel. Nah, di dalam hmm, konteks pergumulan kemudian lahirlah tulisan-tulisan disebut tulisan apokaliptik dengan harapan hmm, untuk menghibur hmm, umat Allah dan juga hmm, sekaligus menawarkan sebuah cara pandang yang baru bahwa uh, mungkin dalam konteks saat itu mereka belum melihat sesuatu yang Allah kerjakan, tetapi melalui tulisan Apokaliptus hendak menawarkan sebuah rencana Allah sampai pada akhir zaman. Yang hendak ditunjukkan hmm, adalah bahwa pada akhirnya umat hmm, Allah akan menang. Dunia hmm, yang dianggap sebagai penjajah yang tanda hmm, kutip tadi seolah lebih kuat, lebih hebat daripada Allah yang disembah oleh Israel, itu nanti akan dikalahkan. hmm, Itu adalah puncak hmm, harapan yang mau ditawarkan oleh tulisan-tulisan apokaliptik. Ya, hmm, jadi itu hmm, sebabnya tulisan apokaliptik seringkali disebut sebagai tulisan literatur krisis atau krisis literatur gitu ya, hmm, karena hmm, dilahirkan dari konteks hmm, krisis iman hmm, dalam arti ada sebuah hmm, tantangan iman yang mereka hadapi yang tanda kutip hmm, mempertanyakan di manakah Allah ya. hmm, Ya, kenapa hmm, bangsa Israel umat Allah tetap dalam hmm, posisi tertindas dan hmm, sebagainya. hmm, Ya, itu hmm, konteks hmm. mungkin Yap, tulisan yap. apokaliptik itu lahir. Dan ini adalah sesuatu yang penting ya karena
terus betul, terang, betul. maksudnya di dalam waktu kita sendiri pun juga seringkali banyak orang bertanya begitu loh. Betul. Dan juga secara tidak harus melihat konteks sekarang atau modern seperti ini, tetapi juga setiap masa, setiap saat ketika ada penderitaan di antara orang-orang pengikut Kristus, ketika ada orang-orang yang berbuat baik malah mendapatkan sesuatu yang tidak Iya, baik. betul, Saya yakin dan betul, percaya itu pun ada pertanyaan di situ. betul. Sepertinya Tuhan tidak langsung bertindak gitu kepada mereka. Iya, Betul betul, begitu ya? betul, ya. Jadi Hmm, disitulah hmm, harapan dari tulisan Apokaliptus itu ditawarkan iya, bahwa iya, endingnya belum datang. Jadi iya, tulisan Apokaliptik adalah menawarkan ujungnya adalah ending nanti dunia ini bagaimana. Endingnya hmm, adalah Allah itu menang, umat Allah itu menang, orang yang setia itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Sementara dunia yang jahat itu, para hmm, penindas orang umat Allah itu akan mendapatkan tempatnya dalam penghukuman kekal. hmm, hmm, Begitu. hmm. Jadi itu memang garis besarnya dan kita melihat Betul, bahwa tentunya kalau misalnya kita melihat penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini, baik itu karena penyakit, ataukah karena krisis, ataukah mungkin karena mengikut Kristus, kita melihat bahwa ini bukan akhir daripada segala-galanya, karena memang betul. ada Iya, iya. pengharapan di luar itu. Jadi sebetulnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat relevan ya sebetulnya buat para Betul sekali. pastor untuk diajarkan, betul ya? Betul, iya. Bisa Ya. dibilang ya, kembali tadi ya, jadi kitab ini seharusnya sebuah kitab yang betul sekali sangat relevan yang menawarkan sebuah harapan. Apalagi di Hmm. tengah-tengah dunia ada tantangan-tantangan yang dihadapi tadi. Gitu ya. Betul, betul, Iya. betul. Dan ini bukannya dunia yang makin friendly, makin Betul, bersahabat dengan orang Kristen, tetapi dunia yang betul. makin tidak tidak bersahabat. Nah, memang selalu pertanyaannya adalah, uh, lalu di mana saya harus mulai begitu ya kalau misalnya saya ingin berkhotbah dari kitab Wahyu, kira-kira apakah ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang pertama-tama ketika kita mau berkhotbah dari kitab Wahyu atau mengajarkan Ya, kitab Wahyu, dan bagaimana itu bisa memandu begitu ya seorang pemimpin Kristen ataupun juga seorang pastor untuk berani untuk berkhotbah dari kitab Wahyu. Jadi kita sudah lihat bahwa kitab ini sangat relevan. Lalu ya sekarang betul. bagaimana caranya? Silakan. Ya, ya memang upaya untuk menafsir atau memahami kitab Wahyu adalah sebuah pergumulan yang panjang. Saya kira mungkin penafsiran terhadap kitab-kitab ini juga hampir sama sih ya. Tapi Hmm, mungkin untuk kitab ini sedikit tanda kutip perjuangannya lebih berat. Ya, kalau hmm, kita perhatikan sejarah penafsiran kitab ini paling tidak ya eee, melahirkan ada sebenarnya ini adalah pendekatan sudut pandang ya saya katakan. ya, ya, Bagaimana kita memandang seluruh isi kitab itu paling tidak hmm, kemudian melahirkan 5 pendekatan. Ada yang hmm, coba melihat bahwa kitab Wahyu sesungguhnya adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang peristiwa masa lampau. Ini yang disebut dengan pendekatan hmm, preteris gitu. Jadi apa yang tertulis hmm, dalam kitab ini sebenarnya sudah terjadi di hmm, ya abad pertama ya atau paling tidak di sampai abad kelima kira-kira seperti itu. hmm, hmm, Nah, lalu hmm, ada pendekatan historis yang coba hmm, melihat bahwa Wahyu ini sebenarnya sebuah kitab yang coba melihat kitab Wahyu itu sebagai sebuah kitab yang hendak menyingkapkan tentang agenda kerja Allah soal seperti itu sampai berakhir zaman. Itu yang disebut dengan hmm, pendekatan historis. Jadi hmm, maka ada upaya coba memahami kitab ini. Oh, pasal 1 ini pada hmm, masa kapan, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya hmm, sampai nanti hmm, yang terakhir adalah akhir zaman itu hmm, adalah pasal terakhir. Jadi hmm, kitab Wahyu dilihat semacam uh, tadi ya merisi seluruh agenda kerja Allah sampai berakhir zaman. Itu historis. Kemudian ada futuris. Nah, futuris coba hmm, melihat bahwa isi kitab ini adalah murni sebuah nubuatan tentang masa depan. Khususnya pasal 4 sampai hmm, pasal 22. Jadi hmm, pasal hmm, 4 ke atas itu belum terjadi. Dianggap sesuatu belum hmm, terjadi, baru akan terjadi hmm, nanti di masa yang akan datang. Yaitu disebut dengan futuris. Nah, lalu hmm, ada pendekatan yang disebut dengan idealis. hmm, Mereka coba memahami bahwa kitab ini menyediakan semacam ide-ide atau semacam prinsip-prinsip. Bagi mereka kitab ini tidak memberikan sebuah nubuatan yang spesifik. Ya, ada hmm, nubuatan tapi tidak spesifik. Yang penting hmm, adalah prinsip. Ya, prinsip. hmm, hmm, Tema ganda yang mereka lihat adalah ini ada peperangan ya hmm, antara hmm, yang baik dengan yang jahat. Ya. hmm.
hmm, Jadi hmm, jadi bagi mereka itu tidak ada semacam apa ya, eee eee, ya satu tema khusus lah, artinya ya, hmm. khususnya berkaitan dengan akhir zaman gitu ya. Ini ada Iya, iya. prinsip, ya prinsip-prinsip Hmm, yang bagaimana kita bisa terapkan hmm, di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani sebuah realita kehidupan, ya. hmm, Itu hmm, disebut dengan idealis ya, jadi menawarkan hmm, ide-ide. Nah, hmm, lalu yang hmm, terakhir, ya, yang terakhir ini adalah sebuah pendekatan yang menyadari bahwa, eee, hmm, keempat pendekatan yang sebelumnya itu, hmm, memiliki keterbatasan. Ya, artinya hmm, gini, mereka melihat bahwa kitab Wahyu sesungguhnya, memang pada satu sisi ada bagian-bagian yang berbicara masa lampau, peristiwa yang hmm, terjadi di abad pertama, hmm, ya, seperti hmm, yang dilihat oleh Pritaris. hmm, Kemudian kitab Wahyu ini juga bisa dihindari berbicara tentang masa depan, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu, eee, ya, hal-hal berkaitan dengan peristiwa yang akan mungkin terjadi di sepanjang sejarah itu juga tidak bisa hmm, dihindari, juga dinubuatkan oleh kitab Wahyu, kira-kira hmm, seperti itu. Dan juga hmm, masalah prinsip atau ide-ide itu juga bisa kita hmm, ambil di sepanjang isi kitab Wahyu. Sehingga hmm, kemudian lahir yang disebut dengan pendekatan eklektik gitu ya, yang coba hmm, menggabungkan, dipandang apa yang baik dari hmm, pendekatan-pendekatan sebelumnya dan berguna, itu yang hmm, coba diterapkan. Dan ini pendekatan yang hmm, lebih populer, Pak. Ya, jadi pendekatan hmm. eklektik. Ya, jadi Iya, iya, kita tidak kita tidak bisa melihat kitab Wahyu hanya sebuah kitab nubuatan, ya, atau hanya iya. kitab yang menceritakan peristiwa masa lampau, atau Hmm, apalagi tentang semacam buku agenda kerja Allah sepanjang sejarah gereja gitu ya, dari hmm, hmm, zaman Yohanes hmm, sampai dengan akhir hmm, akhir zaman. hmm. Ya, ya kemungkinan-kemungkinan itu dari 4 pendekatan itu ada ya Hmm, hmm. di Dan kitab Wahyu. kita melihat Ya, bahwa dari semuanya itu memang ada komponen-komponen di mana kita betul. melihat bahwa ada semacam hal-hal yang sudah terjadi yang kita sering sebut sebagai already begitu ya di dalam Ya, ya, teologi APB, tetapi juga ada yang not yet ya, sesuatu yang ya memang betul, mungkin belum terjadi. Jadi memang itu keseimbangan itu dan kenyataan itu harus kita mainkan juga ketika kita betul. melihat atau mengambil prinsip-prinsip untuk memandu kita untuk mengartikan atau untuk menginterpretasi kitab kitab Ya, Wahyu. Nah, memang sekali betul, lagi ya, ini kitab yang sangat kaya sekali, kitab yang betul, sangat kompleks sekali, tetapi tadi betul. beberapa prinsip-prinsip itu memang harus harus kita pegang. Jadi, menurut Pak Herianto, itu prinsip yang terakhir itu adalah prinsip yang seharusnya mungkin kita pegang ya, karena itu adalah sesuatu yang Ya, sudah terjadi, yang pernah ya, terjadi, tetapi juga yang akan terjadi, betul begitu? ya. Jadi intinya Hmm, begini, itu tadi saya katakan cara pandang ya. Kita ada melihat, hmm, hmm, jadi istilahnya gini, untuk melihat isi kitab Wahyu memang kita harus punya sebuah hmm, semacam eh, presupposisi dulu, cara iya, pandang bagaimana melihat kitab ini. Nah, tadi saya katakan tadi iya, pendekatan eklektik itu merupakan iya, prinsip yang harus kita pegang pada saat iya, kita mendekati kitab Wahyu. Sehingga kita hmm, tidak terjebak bahwa ini sebuah kitab nubuatan yang akan datang atau hanya sebatas hmm, sebuah kitab yang mencatat peristiwa masa lampau dan sebagainya gitu ya. oke, Jadi dengan oke, prinsip eklektik. Nah, hmm, tentu di dalamnya ada prinsip-prinsip hermeneutik yang lain yang perlu kita pegang. Misalnya genre apokaliptik itu sendiri. Ya, jadi iya, jenis tulisan apa apokaliptik itu. Nah, karena ini hmm, termasuk tulisan apokaliptik, tentu yang harus kita iya, pahami adalah di dalamnya ada uh, artinya gini, ini tidak bisa kita pahami secara literal. Di dalamnya penuh dengan simbol, ya simbolisme. hmm, hmm, Gambar-gambar itu kita harus tahu bahwa gambar iya, itu bukanlah sebuah gambaran literal, ya, iya, tapi ada iya, makna di balik gambar-gambar atau ya iya, simbol-simbol, angka-angka ya. angka-angka yang dikemukakan, gitu ya. Iya, Itu yang paling kira-kira begitu. populer itu angka-angka ya. Betul, iya. Kita Iya, sering iya, iya, terjebak gitu ya. Saya pernah iya, mendengar, misalnya di Wahyu 12, bahwa iya, nanti akhir zaman akan datang, akan muncul sosok hmm, perempuan dengan, hmm, matahari di atas kepalanya gitu ya. Padahal hmm, itu kan hmm, simbol kepada, hmm, Maria, tapi juga bisa iya, kepada perempuan, ya, yang iya, melahirkan Mesias, kira-kira begitu. hmm, Kalau kita hmm, kaitkan hmm, kembali dengan Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan hmm, perempuan akan
datang merebutkan ular itu kan. Nah, di pasal 12 Baik. kita tahu itu digambarkan Hmm, bagaimana seorang perempuan kemudian melahirkan seorang anak dan kemudian naga hmm, hendak hmm, merebut anak itu. Ya. hmm, Dan hmm. konteksnya kita bisa kaitkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 dan juga Iya. kemudian kepada Maria yang Hmm, melahirkan Yesus. Nah, itu bukan merujuk hmm, pada satu sosok perempuan yang akan datang gitu. hmm, Ya, hmm, hmm. jadi kayak Jadi seperti itu. kelihatannya penting sekali ya Ya, untuk seorang betul. pastor atau seorang pengkhotbah, seorang pemimpin Kristen untuk juga mengerti bagaimana cerita Alkitab secara utuh. Jadi nggak Betul, bisa betul hanya sekali. sekedar mengambil satu bagian dari Kitab Wahyu dan mencoba untuk mengartikan bagian itu tanpa melihat secara keseluruhan ya. Dari Betul. cerita awal, dari Kitab Kejadian sampai ke dalam ya waktu sebelum Kitab Wahyu mungkin. Jadi bagaimana atau juga Betul. sampai waktu setelah Kitab Wahyu untuk melihat itu semuanya dengan kerangka Alkitabiah seperti itu penting sekali kelihatannya menurut saya ya kalau Betul sekali, misalnya Pak. tadi seperti yang Pak Herianto katakan. Ya, Betul ya, sekali. ya. Nah, angka-angka selalu yang menjadi isu itu adalah angka-angka karena Betul. semua orang kepingin tahu apa artinya 1.000 tahun, apa artinya Iya, 144.000 begitu ya. Eh, iya. tapi apakah harus terjebak dengan pengertian itu ataukah harus melihat secara gambaran besarnya? Iya, untuk angka betul, eh, misalnya angka angka 4 gitu ya. Itu memang ada Hmm, konteks ya. Kita angka 4 itu hmm, muncul dalam konteks apa? Ya, ya, misalnya tentang 4 penjuru dunia itu menggambarkan universal dari ya, whole world, dari seluruh dunia, hmm, dari segala penjuru. hmm, Ya, angka 12 misalnya itu angka ya, bisa katakan apa khususnya karena nanti berkaitan dengan 12 suku gitu ya. ya, 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 12 menggambarkan keseluruhan umat Allah. ya, Ya, jadi kelengkapan begitu ya keseluruhan semacam ya, ya ya, kelengkapan. hmm, Jadi hmm, misalnya satu tahun kan ada 12 bulan. hmm, Satu hari itu 12 hmm, jam ya, malam juga ya, 12 jam. ya, Jadi siang ya, 12 jam, malam 12 jam. Itu sebuah angka lengkap lah mungkin gitu ya. hmm, hmm, Kira-kira seperti itu. Ya, ada banyak hmm, angka-angka yang lain yang mungkin kita bisa kaitkan. hmm, Misalnya angka 1000 juga, kita juga harus hmm, pahami bahwa itu bukanlah sebuah angka yang menunjuk hmm, kepada satu angka hmm, waktu, misalnya kerajaan hmm, 1000 tahun gitu ya. Hanya 1000 hmm, tahun gitu ya. Tapi hmm, itu ya. sebuah angka yang menggambarkan sih suatu angka masa yang lengkap tapi cukup panjang. Iya, 1000 iya. tahun. Ya, Jadi kalau misalnya sebagai langkah awal begitu ya, ya, untuk ya. kita melihat kitab Wahyu ini, prinsip apa yang terpenting? Saya yakin kita jangan terjebak dengan angka-angka, kita juga jangan terlalu Mhm, terjebak juga dengan image atau dengan gambaran-gambaran yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi apakah ada prinsip utama begitu yang harus kita lihat? Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa kitab Wahyu itu memang bukan hanya apa yang sudah terjadi, tetapi mhm, juga waktu itu dan apa yang akan terjadi. Ada ya. prinsip pendekatan seperti itu yang mungkin harus diperhatikan? Untuk angka ada ya? Atau bagaimana? Ya, Tadi maksudnya untuk melihat kitab Wahyu secara utuh begitu ya, untuk kita mengartikan kitab Wahyu. ya, itu tadi saya katakan yang pertama ya Yap, kita harus lihat mhm, bahwa dengan mmm, prinsip pertama tadi ya, perspektif iya, eklektik itu bisa dikatakan yang coba iya, menggabungkan oke, 4 mhm, pandangan itu. Ya, ada yang mmm, dicatat di masa lalu, mmm, tentu kitab ini dikatakan nubuat ya, berkali-kali juga berapa iya, kali Yohanes katakan ini ada nubuatan, berarti ini mmm, ada nubuatan, ada sesuatu mmm, berkaitan dengan masa yang akan datang juga. mmm, Ya, mmm, tetapi kita lihat tentu konteksnya kitab ini hadir mmm, untuk menjawab sebuah pergumulan. Berarti ada mmm, sesuatu yang memang mau disampaikan yang bisa diterapkan, bukan bicara sesuatu yang hanya akan datang, tapi apa yang bisa diterima atau yap, didapatkan oleh umat yang membaca atau orang-orang Kristen mmm, membaca tulisan dari kitab tersebut. mmm, Jadi mmm, mencakup tadi ya, jadi preteris, futuris, termasuk historis, dan juga tentu iya, ada ide-ide. Nah, itu prinsip pertama. Dan kedua, tadi saya katakan, jangan ini ada tulisan apokaliptik, maka kita jangan yap, terlalu literal, gitu ya. Dan yap, harus lihat ada yap, simbolisme yang ada di oke, dalam. Ini saya kira ini prinsip. Dan ditambah mmm, itu juga, kitab mmm, ini juga jangan dilihat sekali lagi kronologis juga. Ya. Nah, mmm, seringkali juga hamba Tuhan seringkali pengkhotbah terjebak atau para penafsir terjebak dengan melihat seolah-olah apa yang dituliskan dalam kitab ini semacam
peristiwa yang kronologis. Pasal 4, Iya, pasal 5 dan iya, seterusnya itu terjadi secara kronologis gitu. iya, Nah, kita iya, jangan iya, terjebak begitu karena hmm, eh, ada banyak pengulangan, ya, iya, ada banyak pengulangan. iya, Contoh sederhana hmm, saja, misalnya eh, bicara tentang akhir zaman. Sebenarnya kalau sadar iya, atau tidak, kalau kita perhatikan misalnya di eh, tujuh tujuh materai, tujuh sangkakala, ya, itu sebenarnya di materai ke-6 Yohanes sudah sampai di hmm, akhir zaman. hmm, Kemudian hmm, materai ke-6 sangkakala ke-6 juga demikian. Mas Yohanes sudah hmm, sampai di akhir zaman. Berarti tujuh materai dan tujuh sangkakala termasuk tujuh cawan itu kayak mengulang, ya. hmm, Jadi bukan hmm, sebuah gambaran peristiwa kronologis ya sampai pada iya, iya, akhir zaman. Ya, jadi iya, kita harus lihat iya, ada pengulangan juga yang terjadi di dalam. hmm, Ya, saya kira itu hmm, prinsip-prinsip yang perlu kita lihat sehingga pada akhirnya kita iya, tidak terjebak terlalu cepat mengartikan. iya, iya, Jadi betul, ya mungkin betul, yang paling sederhana adalah kita coba lihat secara keseluruhan betul, kitab itu. betul. Ya, ya, Betul. Dan seperti itu. saya rasa itu penting sekali ya untuk melihat keseluruhan Betul, betul, kitab dan juga untuk melihat keseluruhan Alkitab juga sebetulnya. betul. Ya, betul, Bagaimana Alkitab berbicara dari awal penciptaan, kejatuhan, betul, dan bagaimana pengharapan untuk kehidupan yang baru ya di masa yang akan betul datang. sekali. Wow, saya Ya, rasa ini penting sekali nih. Para ya, pastor, para pemimpin gereja harus tahu mengenai hal ya, ini. Nah, tetapi selalu pertanyaannya yang sering kali ditanyakan baik kepada saya maupun saya sendiri tanyakan, lalu ya, apa aplikasi praktisnya? Begitu ya. Jemaat tentunya perlu mendengarkan mengenai kekayaan daripada kitab ini, bagaimana gambaran yang kaya sekali, angka-angka dan lain ya, ya, sebagainya, dan juga pengaruh historis yang kaya. Tetapi maksudnya sekali lagi pada akhirnya apa aplikasi praktis yang bisa saya terapkan kalau saya berkhotbah dari kitab Wahyu? Mungkin ada contoh-contoh gitu ya atau, mungkin gambaran kira-kira aplikasi praktis apa ini yang saya bisa terapkan? Silakan. ya. Eh, saya coba simpulkan begini, secara secara apa ya, secara umum teologi dari kitab Wahyu itu sendiri ya, yang Iya, saya lihat ya ini sebenarnya juga kita bisa katakan semacam prinsip juga iya. bahwa kitab Wahyu sebenarnya kembali ke tulisan apokaliptik ya, Mmm, tadi ya. mmm, Eh, Bicara tentang ya peperangan ya. Kalau kita bisa katakan ya ini adalah sebuah kitab yang coba gini, menyingkapkan sebuah rahasia eh, yang tidak terlihat oleh mata gitu ya. Yang kita iya, terlihat di mata kita itu kan bicara tentang sesuatu, misalnya penganiayaan, penderitaan semua kan bicara sesuatu yang kelihatan. Tapi kitab ini coba mengajak kita untuk melihat dunia ini secara transendental dari sudut pandang Allah. Yang mau diperlihatkan adalah bahwa yang kita hadapi, orang-orang percaya hadapi, orang-orang Kristen hadapi di tengah dunia dengan ada penderitaan, di balik itu sebenarnya ada peperangan rohani. mmm, Ya, ada peperangan rohani, mmm, peperangan antara kuasa Allah ya dengan iblis. mmm, mmm, Jadi peperangan dua kuasa itu. Yang kembali tadi saya katakan eh, peperangan itu mungkin sekarang masih kelihatan sengit gitu ya. Seolah orang mmm, Kristen mmm. orang-orang itu bertanya, siapa yang menang sih gitu. Nah, pada akhirnya ya tentu kitab ini mengajak kita melihat bahwa yang menang nanti adalah pihak Allah, ya. Mmm, Jadi mmm, kitab ini kemudian menawarkan dari situ kitab ini menawarkan sebuah ketekunan untuk kita tetap iya, berjuang. Sekalipun mmm, kita harus mati dan kita tahu bahwa konteks penulisan kitab Wahyu ini sendiri mmm, pada saat itu kan penganiayaan terhadap gereja sudah mulai iya, marak gitu ya. Apalagi kalau iya, kitab Wahyu kita yakini ditulis pada masa Kaisar Domitian sekitar tahun mhm, 95-an ke atas. mmm, Itu mmm, penganiayaan cukup terasa gitu di beberapa mmm, wilayah walaupun belum secara universal. mmm, Sehingga tadi ancaman terhadap kematian ya mmm, mati martir itu sangat terasa dan orang-orang Kristen melihat mungkin sudah terjadi dan para rasul bisa katakan ya selebihnya sudah mati semua gitu ya, martir iya, gitu ya. iya, Tinggal iya, Rasul Yohanes. Nah, tentu ini mmm, mendatangkan sebuah ketakutan. Tetapi kitab ini iya, hanya menawarkan agar mereka bertekun. Apapun yang mmm, terjadi, bahkan sampai mati pun mereka harus bertekun, mmm, berjuang mmm, di dalam iman. mmm, Ya, jadi mmm, sederhananya kita mmm, bisa katakan kitab ini hendak menawarkan sebuah mmm, sebuah mmm, sebuah dorongan ya,
untuk Yep, tetap bertekun, berjuang, setia sampai akhir. Dan yep, pada akhirnya orang Kristen akan menang. Pada akhirnya, yep. kalaupun harus mati, nantinya akan dimuliakan bersama Tuhan Hmm, hmm. di surga. Ya, Dan gambaran ya, itu begitu jelas ya, bahwa betul sekali. ada kemenangan di pihak Allah, ya. Iya, betul. Dan sesuatu yang seringkali kita tidak lihat jelas di dalam Iya, kehidupan kita, jelas digambarkan di dalam Kitab Wahyu. Dan iya, kalau iya, kita betul sekali. mengimani firman Tuhan, kita akan melihat bahwa iya betul, bahwa kemenangan itu akan ada di pihak Allah dan di pihak umat Allah. Betul Dan sekali, saya Kak. rasa ini adalah janji yang luar biasa Luar penting biasa. sekali. Dan ini lintas waktu ya kelihatannya ya. Betul sekali. bukan hanya bukan hanya untuk orang-orang yang dulu, tetapi yang sekarang dan juga yang akan datang. Ya, tentu akan datang. Betul. Wow, luar biasa ini. Saya rasa ini sebuah PR yang harus diberikan kepada para pastor dan pemimpin Kristen untuk lebih rajin lagi, tidak takut lagi untuk berkhotbah dari Kitab Wahyu, dan terutama Ya, untuk memegang prinsip-prinsip yang tadi kita bicarakan ya, prinsip-prinsip interpretasi daripada Kitab Wahyu. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Herianto ya, yang udah terima kasih, menemani Pak. saya untuk ngobrol-ngobrol hal ini, dan juga kita akan terus berdoa supaya para pastor, pemimpin Kristen bisa lebih berani lagi untuk berkhotbah dari Benar Kitab sekali. Wahyu karena ada pesan yang sangat penting yang perlu kita sampaikan ya. Betul. Mari, mari kita tutup dalam doa. Mari saya pimpin dalam doa. Boleh. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu ini. Tuhan, Kau pimpin kami dan Kau berkati pembicaraan kami. Terima kasih buat kitab Wahyu yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh ya Bapa untuk setia mengkhotbahkan kitab ini karena ada pesan yang sangat penting Tuhan yang perlu disampaikan kepada setiap orang. Bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah akan membawa kemenangan bagi umatnya, dan kemenangan ada di pihak kami. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, Engkau selalu memberikan penghiburan ini bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan, kitab ini boleh menjadi kitab yang kami khotbahkan, dan kiranya Tuhan, janji pemeliharaan-Mu dan juga penyertaan Tuhan boleh terus ada atas kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kitab ini juga boleh menguatkan jemaat Tuhan di mana tempat dan di segala waktu. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat Pak Herianto yang sudah menemani kami, dan biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati pelayanan dia baik di STT Jeffrey maupun juga di gereja. Terpujilah Tuhan namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.